selamat datang di Victory Talk, podcast yang selalu memberikan inspirasi dan juga semangat untuk teman-teman yang ada di Papua Barat Daya, terkhususnya di Kota Sorong. Bersama saya Cindy, di episode kali ini kita akan membahas kisah seorang mahasiswa dari Universitas Victory Sorong yang lolos mengikuti program MSIB di DPR RI Jakarta. Iya, sudah ada bersama saya kakak yang cantik. Boleh perkenalkan nama untuk kawan Univik yang ada di rumah? Oke, perkenalkan nama saya Lisa Novelsiawati Mena dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 7. Iya, ini panggilannya apa, Kak Lisa atau Lisa? Lisa. Oke, Lisa. Lisa ini adalah seorang mahasiswa yang lolos mengikuti program MSIB di DPR RI Jakarta. Itu adalah pengalaman yang luar biasa ya. Iya. Tidak semua orang itu punya bisa mendapat pengalaman yang sama seperti Kak Lisa. By the way, program MSIB ini adalah program yang sangat besar dan juga susah. Pasti orang-orangnya berpikir, programnya kayaknya sulit nih, penuh tantangan nih. Nah, Kak Lisa, saya mau tahu dong, apa sih yang membuat Kak Lisa bisa lolos mengikuti program MSIB ini? Oke, jadi ya ada alasan mengapa saya mengikuti program MSIB ini, karena ini kan program MSIB ini kan adalah salah satu program yang diselenggarakan oleh Kampus Merdeka, Kemendikbudristek, di mana program ini membuat seluruh mahasiswa-mahasiswi yang ada di Indonesia untuk mencoba bagaimana program ini untuk berjalan sesuai yang ada di pekerjaan dunia secara nyata. Dan juga program ini memberikan sebuah keterampilan dari mahasiswa yang memang belajarnya di dalam kelas, itu bisa menampilkan skill mereka seperti komunikasi, kerja antar sama tim, dan kepimpinan. Benar banget Kak Lisa. Jadi semuanya tergantung dari kita, dari pribadi kita. Kalau kita punya kemampuan, punya skill, kita bisa menerapkan itu dengan mengikuti program-program yang sudah ada dan sudah dibuat oleh Kampus Merdeka. Iya. Jadi intinya keberanian untuk mencoba dan percaya diri itu juga sangat penting ya Kak Lisa. Oke, selanjutnya cara Kak Lisa mempersiapkan diri. Kak Lisa udah lolos nih. Cara Kak Lisa mempersiapkan diri untuk mengikuti proses-proses yang ada saat program tersebut berlangsung. Proses yang dialami. Oke, jadi proses-proses yang saya lakukan selama magang itu pasti utama yang mempersiapkan diri ya. Karena itu pasti penting yang dibutuhkan saat kita melakukan suatu pekerjaan di dunia secara nyata. Yang penting itu kita selalu mempersiapkan diri bagaimana kita berproses, bagaimana kita berani menampilkan diri kita, dan berkontribusi langsung dengan pekerjaan dan lingkungannya tersebut. Percaya diri is number one. Oke, selanjutnya nih Kak Lisa. Saya mau penasaran nih, bagaimana, apa sih pengalaman yang paling seru atau yang paling menantang yang Kak Lisa alami selama mengikuti program MSIB di DPR RI Jakarta? Oke, jadi mungkin dari pertama itu ada keseruan atau kegiatan apa yang selama proses magang. Jadi kegiatan selama magang di Rumah Rakyat DPR RI itu, ini merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga dan menarik buat saya, di mana program selama kegiatan magang itu ada yang namanya kegiatan observasi terhadap lingkungan kerja, ada kegiatan kuliah umum, di mana kegiatan kuliah umum ini itu menambah wawasan bagaimana tentang proses legislasi, fungsi dan tugas apa aja yang ada di DPR, dan juga ada kegiatan simulasi rapat sidang paripurna. Nah, rapat ini itu di sini memberikan gambaran nyata tentang dinamika bagaimana proses pengambilan keputusan dalam rapat sidang tersebut. Dan ada juga tantangan yang saya hadapi, mungkin salah satunya menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Itu mungkin awalnya itu belum terasa kayak sama untuk bergabung dengan lingkungan itu, tapi puji Tuhan saya merasakan bersyukur dan senang bisa ada berkontribusi langsung dan melihat secara langsung bagaimana rapat kerja komisi-komisi itu, bagaimana mereka membuat sebuah kebijakan dan mengimplementasikannya gitu. Ada satu kejadian nggak atau culture shock yang Kak Lisa alami ketika Kak Lisa sedang bekerja? Oke, ada sesuatu di mana dalam rapat-rapat paripurna itu kan saya sebenarnya cuma hanya melihat TV ya, tapi puji Tuhan saya bisa lihat langsung dan bisa bertemu langsung dengan Ketua DPR RI yaitu Ibu Puan, bagaimana Ibu Puan memberikan sebuah pengambilan keputusan dalam di sebuah rapat sidang paripurna. Wow, keren banget. Pasti Kak Lisa terkagum-kagum dengan kejadian-kejadian yang baru di dunianya Kak Lisa. Sebelumnya saya penasaran nih, Kak Lisa awal-awal sebelum berangkat ke Jakarta, Kak Lisa tahu nih Kak Lisa akan ke kota yang besar nih. Apakah Kak Lisa merasa khawatir atau insecure? Saya bisa kah tidak dari pertama awal berangkat sampai tiba di
Jakarta? Oke, jadi ada perasaannya ya selama saya itu ada percaya diri, terus persiapan diri bagaimana kan nih menghadapi seluruh mahasiswa-mahasiswi ya yang ada di Indonesia, yang ada juga universitas-universitas yang cukup terkenal. Tapi seperti hal itu tidak membuat saya insecure ya, tapi saya merasa bersyukur karena bisa ada di selama kegiatan magang di Rumah Rakyat itu. Pertama awalnya insecure, tapi kalau saya berpikir juga untuk apa insecure ya, tapi itu juga kan merupakan suatu proses bagaimana kita menghadapi dunia pekerjaan secara nyata juga. Akhirnya Kalisa bisa sampai dengan selesai dan balik lagi ke Sorong dengan pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa. Iya, betul. Oke, selanjutnya untuk kawan Unfit di rumah, Kalisa mungkin punya tips yang ingin dibagikan kepada teman-teman yang di rumah yang ingin mengikuti program yang sama seperti Kalisa. Oke, jadi ada tipsnya tapi berupa sebuah kata-kata kalimat yang bisa memotivasi seluruh mahasiswa-mahasiswi untuk kawan Unfik, yaitu jadilah mahasiswa yang berani mengambil sebuah peluang, dan ingat keberhasilan itu bukan tentang hasil akhir, tetapi sebuah perjalanan dan pelajaran yang kamu ambil untuk investasi kamu di masa depan. Nah, kawan Unfik, jangan pernah takut untuk melakukan segala sesuatu. Oke, selanjutnya nih Kalisa, waktu awal-awal Kalisa melihat program ini, terus Kalisa ikut nih. Gimana sih cara daftar untuk mengikuti program ini? Oke, cara daftar program Kampus Merdeka MSIB ini itu pasti kan ada pendaftaran ya, di mana pendaftaran itu ada mengumpulkan berkas-berkas seperti transkrip nilai, surat keterangan mahasiswa aktif, dan juga ada CV. Nah, CV itu kan seperti pengalaman-pengalaman apa yang kita lakukan selama kegiatan, terus kita cantumkan ke dalam CV itu, dan juga ada yang paling penting yaitu portofolio. Nah, portofolio itu seperti gambaran nyata dari hasil tulisan yang ada di CV itu, kita masukkan ke dalam portofolio dalam bentuk dokumentasinya seperti itu. Dan juga ada seperti sertifikat-sertifikat yang mendukung untuk kita bagaimana mendaftar program tersebut. Nah, Kalisa kan udah daftar nih, udah masukin berkas-berkas, sudah selesai. Apakah ada tantangan selama dari pendaftaran terus mengikuti tes atau apa gitu sampai Kalisa lolos? Apakah ada tantangan selama proses itu? Oke, ya puji Tuhan ini selama proses pendaftaran sampai lolos itu tidak ada tantangan karena pertama lolos juga itu tidak ada tesnya. Oh, jadi MSIB ini nggak ada tes ya? Ya mungkin memang sebelumnya itu ada tesnya, tapi saya juga kurang tahu kenapa di batch 7 ini itu tiba-tiba tidak ada tes akademiknya, langsung ada masuk dari email Pusbangkom DPR RI-nya, itu langsung ada lolosnya. Kalau saya dulu tuh ikut 2 program, Kampus Merdeka, Kampus Belum Ngajar sama Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Semuanya tuh pakai tes. Oh iya. Jadi kita sebelum setelah daftar, kita tes dulu. Kalau nggak lolos ya udah nggak lolos. Ya mungkin dari bisa juga mereka lihat dari apa yang kita kumpulkan berkas-berkas juga ya sebagai alat pendukungnya mungkin salah satunya. Iya, karena ada sertifikat-sertifikat juga kan, CV-nya. Iya, kalau boleh tahu benefit apa yang Kalisa rasakan setelah mengikuti program ini? Benefitnya itu mungkin ada mendapat BBH, biaya bantuan hidup, dan juga ada mendapatkan sertifikat berbasis nasional itu langsung dari Sekretariat Jenderal DPR RI-nya, dan juga ada sertifikat dari Magang Studi Independen bersertifikatnya juga. Keren, hebat. Setelah Kalisa mengikuti program ini, mungkin Kalisa sempat berpikir atau punya pemikiran saya mau balik ke Jakarta nih, mungkin untuk kerja atau untuk melakukan karir, mengembangkan karir Kalisa? Oke, jadi memang ada harapan juga untuk menjadi salah satu pegawai di sana, tetapi saya juga memang ada keinginan lain untuk bekerja di BUMN, itu salah satunya juga harapan saya, tetapi ya itu kalau memang jalan Tuhan, saya memang ditakdirkan untuk di situ, saya juga pengennya di situ. Oke Kalisa, apa yang paling berkesan di kota Jakarta untuk Kalisa? Oke, jadi salah satu hal yang baru saya lihat ya, pertama juga saya datang ke Jakarta, itu ternyata setiap pagi atau maupun setiap sore itu orang-orang berlari-larian untuk bekerja, di mana mereka berlari itu di stasiun, mau kejar-kejar bus SDJ, itu cuma untuk supaya pergi ke sebuah pekerjaan yang mereka instansi. Jadi itu yang membuat saya, wah ternyata tuh Jakarta beda ya dari timur gitu. Alright, oke, selanjutnya gimana cara Kalisa mulai pertemanan atau mulai berteman dengan teman-teman baru yang ada di sana? Atau mungkin dari univ-univ lain? Oke, jadi itu
Salah satunya mungkin kita harus perlunya beradaptasi ya. Kalau tidak beradaptasi pasti kita tidak mengenal semua orang yang ada di Iya. situ. Jadi ada teman-teman saya yang saya kenal ada yang dari Merauke, ada yang dari Jakarta, dari universitas yang memang cukup terkenal yaitu Universitas Indonesia, ada juga yang dari Lampung dan juga ada yang dari Bandung. Keren. Kalisa punya teman dari Sabang sampai Merauke. Oke, iya. Benar-benar luar biasa. Program ini memang sangat luar biasa. Oke. Nah, Kalisa, ketika Kalisa rasa cemas atau ragu, karena ini hal baru, semuanya baru buat Kalisa. Ketika Kalisa rasa cemas sama ragu tuh, apa yang Kalisa lakukan untuk menghadapi itu atau menghilangkan rasa ragu dan cemas itu? Ya, yang pertama pasti orang tua saya selalu mengajarkan berdoa. Itu salah satu hal yang supaya menghilangkan rasa keraguan apapun itu yang kita rasakan. Tapi dengan adanya kita berdoa, kita minta sama Tuhan, berikan kepercayaan diri, pasti kita akan melakukan segala sesuatu tuh pasti akan mudah. Harus mengenalkan Tuhan dimanapun kita berada. Oke, Kalisa 3 kata untuk program ini. Program ini seru, gokil, gacor. Wow, keren. Seru, gokil, gacor. Iyalah, ketemu artis siapa yang Kalisa ketemu di sana? Ada Verrell Bratmasta, ada Uya Kuya, ada Denny Cagur, dan juga ada menteri-menteri lain. Verrell Bratmasta ganteng nggak? Oh, ganteng sekali. Aku lihat di highlight story-nya Kalisa. Nyempil kan di... Oh iya. Ketemu Pak Prabowo juga pasti. Iya, benar. Itu yang di highlight story-nya Kalisa yang nyanyi manggung itu acara apa? Atau di DPR RI? Yang di mana ya? Yang nyanyi Pasha Ungu sama siapa itu? Sama Dhani. Itu salah satu konser yang diselenggarakan oleh DPR dan kebetulan juga itu kan pelantikan presiden dan anggota-anggota dewan, jadi mereka menyelenggarakan konser tersebut di DPR. Jadi Kalisa nonton konsernya gratis ya? Iya, gratis. Lihat artis yang langsung ngeliat Dewa 19. Langsung, iya. Benar. Hebat. Oke, Kalisa mungkin bisa mengajak teman-teman yang ada di rumah atau kalau tinggal di rumah untuk lebih aktif lagi dalam mengikuti program-program yang disediakan oleh pemerintah. Oke, jadi mungkin untuk kawan-kawan Unfik, jadi salah satu itu kita harus selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan apapun ya, seperti di kampus maupun di luar kampus. Nah, dari hal seperti itu kita sudah membangun sebuah pengalaman untuk karir kita di masa depan. Mungkin ada seperti melalui sertifikat-sertifikat itu yang sebagai alat pendukung kita untuk menjadi seseorang yang berprestasi, untuk mengampilkan sebuah skill kita, kompetensi kita. Nah, itu juga merupakan suatu hal buat kita untuk, oh ternyata dengan adanya ini kita bisa lebih aktif, lebih bisa untuk beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan kerja dunia nyata. Jadi dari hal-hal kecil akan membawakan kita ke hal-hal yang lebih besar. Iya. Oke. Nah, saya punya 2 pertanyaan untuk Kalisa dan Kalisa akan menjawab dengan waktu yang sangat cepat. Oke, pertanyaan pertama, apa yang membuat Kalisa berani mengikuti program ini? Yaitu harus percaya diri, supaya bisa adanya kepercayaan diri pasti kita akan berani melakukan sesuatu. Oke, kedua atau yang terakhir, 3 kata yang mencerminkan diri Kalisa. Berani, bersyukur, dan selalu mengambil peluang. Selalu mengambil peluang. Oke, terima kasih Kalisa untuk waktunya dan kesempatannya. Dan sampai jumpa di Victory Talk berikutnya.